Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Sabtu 16 November 2024 bertepatan 16 November 2024 bertepatan dengan malam ke-13 dari bulan Jumada al-Ula 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memudahkan kepada kita perpindahan dari ibadah kepada ibadah. Maka dari tadi kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang mana itu adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin dari laki-laki sesuai ucapan Allah, warka'u ma'ar raqiin. Maka rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian setelah kita melaksanakan amalan yang sangat agung, salat maghrib tadi, Allah mudahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang kedua, menuntut ilmu. Dan ibadah ini ibadah yang sangat agung, sesuai dengan hadis yang datang dari dua sahabat, Abi Sa'id Al-Khudri dan Anas Ibnu Malik, yang datang dari berbagai jalan, sekitar 50 jalan. Meskipun tak lekang dari kesahihan, maksudnya banyak hadis-hadis yang dhaif padanya, namun karena 50 jalan ini saling menguatkan menjadi sahih, yang mana lafadznya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka Allah mudahkan kepada kita dengan penuh kemudahan melaksanakan salat berjamaah yang merupakan ibadah yang agung. Kemudian menuntut ilmu merupakan ibadah yang agung, dan nanti adzan Isya melaksanakan salat berjamaah juga ibadah yang agung. Apalagi salat Isya, jazakallahu khair, sangat agung seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, lau araftum ma fihima, jika kalian mengetahui bagaimana pada pahala yang besar dari salat fajr dan salat Isya, la atauhuma walau habwa, yang mana kalian pasti akan mendatangi majlis ataupun salat berjamaah dari fajr dan Isya itu meskipun kalian merangkak, menunjukkan pahala yang besar dan agung. Dan kita dengan mudah untuk mendapatkannya. Salat maghrib, menuntut ilmu, salat Isya, itulah yang kami laksanakan di masjid kita dan dakwah kita di Ponpes Mukbil Al-Wadi'i. Kita melaksanakan kajian-kajian setelah salawat, sehingga Allah mudahkan kepada kita dari ibadah kepada ibadah. Maka berapa dari manusia yang diharamkan dari perkara ini? Permasalahan salat berjamaah, sebagian mereka tidak mampu, apalagi salat berjamaah. Salat saja susah untuk melaksanakan kewajiban. Kemudian setelah salat kebanyakan dari manusia pulang, maka kita melaksanakan kajian menuntut ilmu, ibadah yang agung. Maka ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan malam ini pun Allah memudahkan kepada kita untuk salat maghrib, kemudian salat Isya, kemudian menuntut ilmu. Maka ini yang harus kita syukuri dari kenikmatan yang besar ini. Dan ini semuanya dikarenakan apa? Di antaranya Allah mudahkan kepada kita. Berapa dari kaum muslimin tidak mendapatkan kenikmatan ini karena Allah tidak memudahkan kepada mereka. Hati-hati mereka tidak ditundukkan untuk melaksanakan salat berjamaah dan sekaligus menuntut ilmu. Maka sebagian dari mereka mungkin hanya salat saja dan tidak ditambah dengan menuntut ilmu. Maka kita di sini Allah mudahkan amalan-amalan ini
Dan ini adalah kemudahan dari Allah sesuai doa kita di dalam setiap sujud kita atau di akhir dari salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di hadis Mu'ad yang kami sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di Jami'is Sahih, disebutkan bahwa Nabi berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan doa ini pada setiap sujud kamu dan sebelum salam. Apa itu? Allahumma a'inni, wahai Allah, bantulah aku, ala dzikrika, dalam mengingatmu, wa syukrika, dan selalu mensyukurimu, dan melaksanakan peribadatan kepadamu. Maka jika kita ingin sukses dalam peribadatan, dan di dunia yang sementara ini kita mengumpulkan pundi-pundi emas amalan kita dengan mudah, kita tinggal meminta kepada Allah yang menciptakan kemudahan pada hambanya. Kita meminta, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, mudahkanlah kepadaku untuk selalu beribadah kepadamu. Allah mudahkan. Salat berjamaah, ada taklim setelah salat, seperti di tempat kita. Setelah salat fajar ada taklim, setelah salat duhur ada taklim, sebelum duhur ada taklim, setelah salat duhur ada taklim lagi, kemudian ba'dal asar, kemudian bainal maghrib wal isya. Taklim dan taklim itu semua secara otomatis dimudahkan karena doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan begitupun pada malam ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, salat maghrib, kemudian menuntut ilmu, kemudian salat isya, kemudian disambung setelah isya menuntut ilmu lagi. Maka itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri karena itu dimudahkan oleh Allah kepada kita. Berapa dari orang-orang yang tidak dimudahkan untuk salat berjamaah, apalagi sabar menuntut ilmu di majelis seperti ini. Maka kita lanjutkan di pertemuan sesi yang kedua ini dari Lamiyah Syekhul Islam, syair yang berujung lam, yang mana kita telah memasuki di hadis ataupun di syair yang pertama, ya sa'ili an madhabi wa akidati, yang maknanya wahai orang-orang yang bertanya kepadaku tentang agamaku dan tentang akidahku. Maka di sini kemudian di alinea yang kedua, karena alinea yang pertama telah selesai di pelajaran jam 10 tadi duha, maka di sini kita masuk kepada potongan terakhir, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Maka kita masuk sedikit kepada i'rab agar memahami arti ruziqal huda. Ruziqa di sini fi'lun madhi mabni lil majhul, dan al huda di sini naibul fa'il marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah al muqaddarah mana aming duhuriha at-ta'adzur, karena ismun dari maksur. Ruziqal huda. Maka di sini ruziqa diartikan karena dia mabni lil majhul, diberikan hidayah. Diberikan hidayah. Maka di sini pertanyaan yang besar. Kenapa penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat syairnya itu dengan sighah mabni lil majhul? Ruziqal huda, akan diberikan hidayah. Kenapa tidak menyebutkan nama Allah sebagai pemberi hidayah? Contohnya, razaqallahul huda man lil hidayati yas'alu. Allah memberikan rizki, hidayah kepada orang-orang yang mencarinya. Namun kenapa dihapuskan lafzul jalalah Allah ruziqal huda, yang maknanya diberikan hidayah, tanpa menyebut yang memberikan hidayah itu Allah? Kenapa? Why? This is the big question. Silahkan dijawab biar bisa minum. Kopi mana kopi? Bismillah. Kopi ada, Pertamax ada, sampai kapan? Tengah malam, midnight. Maka jawabannya dari pertanyaan yang besar, kenapa Syekhul Islam membuat dengan sighah mabni lil majhul ruziqal huda, tidak razaqallahul huda?
Pertama, untuk ikhtisar. Lafaz ruziqal huda tidak butuh disebutkan lafzul jalalah Allah, lebih pendek. Dan keinginan, tujuan dari pembuatan syair adalah lafaz-lafaz yang pendek agar mudah dihafal. Ruziqal huda lebih pendek daripada razaqallahul huda. Jelas. Maka ini alasan, the first reason, alasan yang pertama. And the second, yang kedua dari alasannya adalah kalimat ruziqa, diberikan rizki, sengaja oleh penulis Ibnu Taimiyah dihapuskan pelaku. Ini menunjukkan bahwa pelaku itu masyhur. Maka di kaidah Arab, jika pelaku itu masyhur, dikenal, dan tidak usah disebut, justru itu pengagungan kepada pelaku tersebut. Maka di sini pelakunya siapa yang memberikan hidayah? Saya mau tanya, siapa yang memberikan hidayah? Allah Jalla wa Ala. Just Allah, He is the one and only. Hanya Allah, tidak ada lagi tandingan yang memberikan hidayah. Maka jika hidayah itu spesifik, just for Allah, hanya untuk Allah, maka dengan menghapus kalimat Allah, contoh, Allah memberikan rizki, disebut Allahnya, dengan kalimat tanpa menyebutkan Allah, diberikan rizki, dengan disebutkan diberikan rizki. Ada yang memberi, siapa? Allah. Tapi kok dihapuskan ya? Itulah. Di dalam bahasa Arab, jika fa'il diketahui siapa yang melaksanakan perbuatan tersebut, kemudian dihapus, maka ini menunjukkan ta'zim lil fa'il, menunjukkan kemuliaan untuk pelaku tersebut. Maka seperti seseorang yang biasa dia itu menginfakkan untuk air minum, kalau ada daurah misalnya, anfaqa Muhammadun ma'an, bahwa Muhammad menginfakkan air untuk daurah di sini dibagikan. Ini kalimat Muhammad itu dibutuhkan di sini. Dia orang yang menginfakkan. Namun setiap daurah, ini air siapa yang membeli? Muhammad. Ini air siapa yang membeli? Muhammad. Maka diganti menjadi misalnya wuzi al-ma'u, dibagikan air. Oleh siapa? Oleh Muhammad harusnya, namun dia ganti Muhammadnya dengan dihilangkan. Maka ini menunjukkan pengagungan kepada Muhammad, yang mana Muhammad tidak usah disebut lagi, menjadi pengagungan. Begitupun di sini. Ruziqal huda didoakan oleh Ibnu Taimiyah, akan diberikan hidayah bagi orang-orang yang memintanya, tanpa disebutkan Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang memintanya. Dengan disebutkan lafzul jalalah Allah ini, dengan dimasukkan kepada mabni lil majhul, ruziqal huda, akan diberikan rizki, tidak disebutkan fa'ilnya seperti razaqallahul huda, Allah akan memberikan rizki, dihapus lafzul jalalah Allah. Ini adalah dari uslub pengagungan fa'il. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam syairnya ini dengan menghapus fa'il ataupun pelaku, dan dia Allah Jalla wa Ala, ruziqal huda maknanya akan diberikan rizki hidayah bagi mereka orang-orang yang meminta hidayah kepada Allah. Di sini dihapuskan kalimat lafzul jalalah Allah, akan diberi rizki hidayah. Tidak Allah akan memberikan rizki hidayah, tetapi diberikan rizki hidayah. Ini menunjukkan pengagungan kepada Allah. Kenapa? Karena minal ma'ruf, tidak ada yang memungkiri, undisputed, tidak ada yang mampu mengklaim dan memungkiri bahwa hanya Allah, He is the one and only, yang memberikan hidayah. Tidak ada makhluk yang bersekutu untuk memberikan hidayah selain dari Allah. Sehingga dibuatlah ruziqal huda, akan diberikan hidayah, tanpa menyebutkan kalimat Allah. Sudah jelas di akal kita, Allah saja yang memberikan hidayah. Maka menjadilah syair ini lebih singkat
Dan dari segi pengagungan menghilangkan fa'il di lughatil arabiyah, dari segi ilmu balaghah lebih kuat. Ruziqal huda, maka akan diberikan rizki. Lalu pertanyaan yang besar, mana pendalilan bahwa Allah itu ma'ruf yang memberikan rizki? Maka kita katakan telah datang ayat Al-Quran dan hadis bahwa Allah Jalla wa'ala dialah yang maha pemberi rizki. Maka Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran berapa banyak Dia mensifatkan fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Fakulu mimma razaqakumullah, maka makanlah dari apa-apa yang razaqakumullah. Di sini Allah sebutkan namanya. Maka makanlah wahai manusia di muka bumi ini dari rizki-rizki yang Allah berikan kepada kalian, halalan thayyiban, dalam keadaan halal tapi dan dalam keadaan baik, tidak merusak kepada tubuh. Maka di sini menjadi pendalilan di dalam ayat ini Allah mempunyai sifat memberikan rizki. Wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari apa-apa yang Allah berikan rizki kepada kalian. Di sini kita menetapkan Allah mempunyai sifat pemberi rizki. Ini menjadi pendalilan kenapa tadi dihilangkan lafzul jalalah Allah, ruziqal huda, diberikan rizki. Siapa yang memberikan rizki? Jelas Allah. Maka pendalilannya di Al-Quran, Allah di sini maha pemberi rizki. Dan bahkan di dalam ayat Al-Quran, kalau tadi Allah mempunyai sifat wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian halalan thayyiban. Bahkan di sana ada nama untuk Allah, bahwa Dia bernama Sang Maha Pemberi Rizki. Seperti di dalam surat Az-Zariyat, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwa sungguhnya Allah itu bernama Sang Pemberi Rizki, yang pemberian rizkinya sangatlah kuat. Maka di sini menjadi pendalilan dari dua ayat yang kami sebutkan, Allah itu dinamai dengan pemberi rizki, dan Allah itu mempunyai sifat tadi wa kulu mimma razaqakumullah, sifat memberikan rizki. Dari sini kita mengetahui Allah lah yang memberikan rizki, dan dihapus namanya di dalam syair untuk lebih ringkas dan untuk pengagungan kepada Allah tanpa disebutkan lagi, seperti misalnya di matan ruziqal huda tanpa disebutkan Allah yang memberikan hidayah, tapi diberikan hidayah bagi yang mencarinya, tanpa Allah akan memberikan hidayah bagi yang mencarinya. Tidak seperti itu. Maka kembali kepada matan ruziqal huda, diberikan hidayah, man lil hidayati yas'alu. Kemudian lafaz huda, ruziqa selesai dari kalimat ruziqa, diberikan rizki. Dan kalimat al-huda, apa itu al-huda? Al-huda bahasa Indonesianya adalah petunjuk. Maka al-huda barakallahu fikum, i'rabnya di sini ruziqal huda naibul fa'il marfu wa alamat rafihi ad-dhammah al-muqaddarah. Diberikan tentunya oleh Allah rizki, hidayah. Ruziqal huda, diberikan hidayah. Lalu apa itu hidayah? Maka hidayah adalah kenikmatan yang besar di mana Allah memberikan petunjuk kepada hambanya. Dan petunjuk hidayah ini secara mutlak, secara umum, general, dia bisa bermakna dua perkara. Hidayah kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan yang bermuara kepada amal soleh dan surga. Dan bisa hidayah juga di Al-Quran dan hadis disebutkan menunjukkan kepada keburukan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan yang bermuara di api neraka. Maka kalimat hidayah bersifat umum. Hidayah untuk kebaikan dan hidayah untuk keburukan. Maka mana pendalilan hidayah kepada kebaikan? Misalnya seperti tadi di surat Al-Baqarah yang kita baca di awal, di mana nabiuna atau di mana Allah Jalla wa Ala ahsantum berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka dzalika di sana Al-Qur'an, perkara yang tidak pernah diragukan lagi atas kebenarannya. Hudan, ini poin kita. Hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk kepada kebaikan. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini dalil bahwa huda memberikan petunjuk kepada kebaikan. Maka secara umum kalimat huda, kalimat petunjuk, mengarah kepada kebaikan yang menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Dan juga pendalilan yang lain masih di surat Al-Baqarah, dan ini banyak. Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti, kata Allah, petunjukku, maka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih akan dimasukkan kepada surga. Maka dua ayat ini, hudan lil muttaqin, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dan hudan lil muttaqin, Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini adalah pendalilan kalimat huda bisa dipakai kepada petunjuk kepada kebaikan. Dan ini pendalilannya dari Al-Qur'an. Dan di sana ada lafaz kalimat huda diberikan kepada iblis. Maka iblis di saat memberikan kesesatan kepada para pengekornya, pembebeknya, pengikutnya, maka ditipu oleh iblis kepada kebid'ahan dan kepada kesyirikan dan kepada kekufuran, maka dengan lafaz hidayah. Maka Allah berfirman misalnya bagaimana sifat iblis yang memberikan tipu daya kepada kesesatan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, disebut di Al-Qur'an dengan lafaz hidayah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, kutiba alaihi annahu man tawallahu, maka telah ditulis, ditetapkan bahwa mereka para pengikut iblis itu fa innahu yudilluhu, bahwa iblis itu akan menyesatkannya, wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan iblis itu akan menunjukkan wa yahdihi, memberikan hidayah kepada heyo uskut. Tidak tahu uskut? Satap. Tutup mulut. Ini di kajian, jangan teriak-teriak. Maka di dalam ayat ini disebutkan fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir, bahwa sifat dari syaitan itu kepada para pengikutnya, maka dia itu menyesatkan kepada pengikutnya, wa yahdihi, dan memberikan petunjuk kepada pengikutnya untuk masuk to the hellfire, to the neraka sa'ir, kepada neraka sa'ir. Maka di sini di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa iblis memberikan petunjuk kepada pengikutnya kepada neraka sa'ir. Kesimpulannya, kalimat hidayah bersifat umum, tergantung dengan kalimatnya. Jika dipergunakan kepada api neraka, ujung-ujungnya dan yang melaksanakan hidayah ini syaitan, iblis, berarti makna hidayah kepada keburukan. Namun yang diinginkan tadi, famang tabi'a hudaya, diidhofahkan ibadahku, ibadah hidayahku, hidayah dari Allah, maka ini menunjukkan kepada kebaikan. Atau bersifat mutlak, Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka ini menunjukkan hidayah, menunjukkan kepada kebaikan. Maka kalimat hidayah, barakallahu fikum, maknanya dua. Hidayah petunjuk bisa kepada kebaikan dan bisa kepada keburukan. Namun yang diinginkan adalah al-aglabiyah, kebanyakan kepada kebaikan. Sehingga penulis di sini yang menginginkan huda di sini kebaikan. Ruziqul huda, maka akan diberikan rizki hidayah. Man lil hidayati yas'alu, bagi mereka orang-orang yang meminta hidayah.
maka akan diberikan petunjuk hidayah kepada kebaikan. Maka mana pendalilan? Apakah ada di dalam dalil hidayah itu dengan satu lafaz hadis kemudian menunjukkan kepada kebaikan dan keburukan? Ada. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu as-sidq. Apa itu? Jujur. Dan menjauhi sifat al-kadhib, yakni kedustaan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wal birra yahdi ilal jannah." Maka sesungguhnya as-sidq, kejujuran itu, yahdi, memberikan petunjuk kepada al-bir, kebaikan. Wal bir yahdi ila al-jannah. Dan kebaikan dan kejujuran tadi memberikan petunjuk kepada kebaikan, dan kebaikan memberikan petunjuk hidayah kepada surga. Dan berkata Nabi, "Wa iyyaka wal kadhib." Maka hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Ini kalimat hidayah kepada keburukan. Maka hati-hati kalian dari dusta. Karena dusta itu yahdi ilal fujur. Dusta itu akan menunjukkan hidayah kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan akan memberikan petunjuk kepada api neraka. Dari sini menjadi dalil bahwa kalimat hidayah bersifat umum. Baik kepada keburukan dan baik kepada kebaikan. Namun yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ruziqal huda, diberikan rizki hidayah, maknanya hidayah kepada kebaikan. Maka ini makna dari ruziqal huda. Dan perlu diperhatikan ucapan penulis dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di saat menyebutkan ruziqal huda, dia di sini memberikan doa. Ruziqal huda maknanya semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang bertanya kepadaku tentang manhaj dan akidahku. Maka di sini ada faidah bahwa doa kita kepada Allah itu ada 3 tipe. Doa kita kepada Allah itu ada 3 tipe. Pertama, tipe meminta. Seperti kita meminta itu doa-doa. Misalnya, Allahumma zawijni, kul amin. Wahai Allah, nikahkan aku. Itu meminta kepada Allah. Maka ini doa dari jenis yang pertama. Dan ini banyak di dalam ayat Al-Quran. Seperti Allah berfirman misalnya doa Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Maka wahai Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa seluruh kaum muslimin yauma yaqumul hisab, agar nanti bertemu di hari hisab kita semuanya sudah suci dari dosa-dosa dan suci dari debu. Maka di sini poin pendalilannya, kita berdoa dengan meminta. Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin. Wahai Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan untuk kaum muslimin. Ini doa jenis yang pertama. Dan di sana ada doa jenis yang kedua, apa? Dengan meminta dijauhkan ataupun meminta kepada Allah agar melarang dari keburukan kepada dirinya. Ini juga dari doa. Maka doa tadi yang pertama berupa amr. Kita seakan-akan memerintahkan kepada Allah dengan istilah yang baik adalah doa Rabbana gfirli, ya Allah ampuni aku, seperti meminta. Ya Allah, memerintahkan kepada Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku dan kaum muslimin. Ini doa jenis pertama, meminta permintaan kepada Allah dengan perintah. Namun karena perintah ke atas dinamakan doa. Namun perintah ke bawah kepada ke anak kita, khudil ma, ambil air, itu perintah. Namun di saat kepada Allah dinamakan doa. Intinya memerintah, iya apa tidak? Ya Allah, Allahumma zawijni, nikahkan aku. Perintah apa tidak? Amin. Allahumma amin. Maka di sini
menjadi pendalilan kita meminta kepada Allah, memerintah kepada Allah, namun dengan adab dinamakan doa. Dan yang kedua dengan melarang kepada Allah. Jadi doa itu ada melarang, iya, agar Allah melarang kita kepada Allah jangan diberikan keburukan itu. Contohnya di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Allah, jangan engkau ambil dosa dariku di saat aku lupa dan di saat aku dalam keadaan salah. Jadi melaksanakan, meninggalkan sholat, aduh tadi asar lupa karena kita safar tadi belum sholat asar misalnya. Maka jangan engkau ambil wahai Allah. Di sini larangan, melarang kepada Allah, ya Allah, jangan engkau ambil dosa atasku dari lupaku dan dari kesalahanku. Melarang kepada Allah iya, namun dengan adab dinamakan doa. Jadi dua jenis doa sekarang. Apa? Doa memerintah kepada Allah dengan istilah meminta kepada Allah, dan doa larangan agar Allah jangan mengambil dosa dari dirinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, itu contohnya dan banyak di Al-Qur'an. Dan yang ketiga di dalam matan ini, jenis doa yang ketiga ya'ti bi sigotil khobar. Apa makna sigotil khobar? Sigotil khobar adalah sigoh yang tidak perintah dan tidak larangan, dinamakan khobar. Seperti kita mengabarkan ada muhadarah di Masjid Imam Asy-Syafi'i, yang muhadarah ini bersifat umum, bukan khusus untuk sekte tertentu, untuk ormas tertentu, untuk organisasi tertentu, tidak, untuk ahlu sunnah. Ini dinamakan khobar. Apa? Tidak ada perintah padanya, tidak ada larangan padanya. Paham? Maka di lugah Arabik ada 3 ucapan. Pertama perintah, duduk kamu, ijlis, itu dinamakan ucapan Arab yang perintah. Yang kedua larangan, la tajlis, jangan duduk, la tadkhul, jangan masuk, la tusyrik billah, jangan melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Itu larangan. Paham ya? Ada perintah, ada larangan. Dan yang ketiga ada khobar. Khobar itu hanya sekadar pemberitahuan. Seperti tadi di Masjid Imam Asy-Syafi'i ada kajian umum untuk siapapun silahkan datang. Itu khobar, bukan perintah, bukan larangan. Paham? Nah, lugah Arabiyah ada 3 perkara seperti itu. Baik dia perintah, baik dia larangan, baik dia khobar, yakni berita, news. Maka di sini ketiga dari jenis doa, tadi doa larangan, la tu'akhidna in nasina au akhtana, dan juga doa perintah, Rabbana ighfir lana, Rabbana arhamna, Rabbana demikian dan demikian misalnya. Itu semua doa dengan perintah kepada Allah. Dan yang ketiga ada doa dalam bentuk khobar, news. Seperti bagaimana? Seperti syair ini. Ruziqal huda, akan diberikan petunjuk. Itu maknanya, ya Allah berikanlah petunjuk bagi mereka yang menanyakan, meminta hidayah. Ini makna yang tersirat dari syair, bahwa Syekhul Islam meminta doa kepada Allah, Ruziqal huda, semoga engkau wahai orang yang bertanya atas manhajku dan akidahku diberikan petunjuk oleh Allah. Itu maknanya. Lalu mana, apakah ada pendalilan? Wahai Ustadz, tadi menyebutkan ada doa dalam bentuk news, khobar. Ada, banyak. Contohnya kita berikan hadis yang muttafaqun alaih dari Jabir ibni Abdullah dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahum ra'an. Lihat lafadznya, news, khobar. Rahimallahum ra'an, samhan fil bai' wa samhan fis syira'. Semoga Allah merahmati orang yang samhan fil bai', orang yang bermudah-mudahan di saat menjual, wasamhan fi syira', dan orang yang bermudah-mudahan dalam membeli. Apa maknanya hadis ini? Hadis ini memberikan kepada kita, bagi kaum muslimin, terutama sesama kaum muslimin yang membuat akad jual beli. Saya mau menjual mobil Pajero saya, amin, mudah-mudahan dapat, insyaallah. Pajero semprot ya.
Dapat Pajero Sport, kemudian kita mau menjualnya. Kepada siapa? Kepada ikhwah. Taib, ya akhi, ini Pajero Sport. Ana juga beli bekas kemarin 250 juta. Ana jualah kepada antum saudaraku yang baik. Berapa Ustaz? 300 nggak apa-apa. Ini nyekek Ustaz. Oh ya maaf. Ya udahlah 200. Kan turun 50 tuh. Kemudian dia bilang, Ustaz kebetulan bla 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 bla. Kurangilah berapa? 190. Ya berarti turun 60. Iyalah. Nah di sini di hadis masuk samhan fil bai. Rahimallah samhan fil bai. Allah merahmati orang yang bermudah-mudahan dalam menjual. Tidak pelit, tidak sangat detail, tidak sampai nyebut-nyebut apa kamu pengen ngirit, pengen haji sekarang, nabung, pengen nikah, pengen yang kedua, pengen yang ketiga. Bikin masalah baru didengar lagi sama istrinya. Nggak ada niat mau nikah, ribut nanti malam di rumah gara-gara ucapan ini. Alhasil bilang sama dia, ya sudah 190 nggak apa-apa. Itu makna samhan fil bai. Dan kembali wasamhan fisyira. Dan begitupun kalau tadi menjual dan membeli, maka kaum muslimin di saat jual beli pun jangan terlalu banyak nawar, jangan membuat capek seperti emak-emak kalau ke pasar. Bang, berapa sekilo? Sekilo 18.000. Keluar satu langkah, dua langkah. Balik. Oh ya, sini. Berapa? 6 baleh. Cuman turun 2.000. Putar badan lagi. Langkah 3 langkah keluar kios. Ya sudah sini. Berapa? 5 baleh. 3.000. Balik lagi. Wah, capek. Orang ini, ya sudah mak sini mak. Udah 2 baleh. Turun dari 18 ke 12, 6.000. Akhirnya orang ini terpaksa dan sebagainya, maka tidak ada bagi kaum muslimin dalam menjual dan membeli itu membuat capek seperti itu. Didoakan oleh Nabi, rahimallahum ra'an samhan fil bai. Jika menjual selama itu ada untung, ya udahlah jangan untung banyak-banyak. Untung tadi mobil dia masih untung 40 juta lumayan. Enggak usah rakus. Misalnya. Maka intinya ada untung ya sudah, barokah. Daripada buat bolak-balik dan membuat susah. Dan ini juga ikhwah butuh untuk mobil, untuk menjual perdagangannya dan seterusnya, maka akhirnya samhan fil bai' wa samhan fisyira. Itu yang diajarkan Nabi kita. Poin pendalilannya apa? Bukan masalah jual belinya, tapi doanya di sini. Apa bentuk doanya? Kembali kepada tadi pembagian. Apakah perintah seperti tadi? Kita memerintahkan kepada Allah, Rabbana gfirli, ampuni aku. Tidak. Ya Allah, ampuni dia. Allahumma gfirlahu, tidak. Allahumma misalnya urzukhu, berikan kepada dia rizki, tidak. Dan juga apakah larangan? Ya Rabb, la tu'akhidna in nasina. Jangan engkau ambil dari dosa kami. Apakah larangan? Tidak. Tapi khobar news apa? Rahimallahum ra'an. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Namun maknanya doa apa? Kata Nabi, Allah semoga merahmati orang yang bermudah-mudah dalam keadaan berjual dan bermudah-mudah dalam keadaan membeli, tidak membuat susah orang yang menjual dan membeli, Allah merahmatinya. Itu, paham ya? Maka ini jenis doa yang ketiga, dan ini yang diinginkan oleh penulis, ruziqul huda. Bukan diartikan diberikan rizki kepada yang menanyakan kepadaku tentang akidahku, tapi semoga Allah, ya Allah, berikanlah rizki. Itu maknanya. Ya Allah, berikanlah rizki kepada orang yang meminta doa kepadaku. Dari sini kita mengetahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai adab yang sangat baik, memberikan doa-doa kebaikan kepada murid-muridnya, kepada yang bertanya kepadanya, bahkan dibuat syair dalam bentuk doa. Ruziqul huda, maknanya semoga diberikan rizki orang yang menanyakan kepadaku dari petunjuk. Diberikan rizki petunjuk. Paham? Dan ini menunjukkan faidah bagi kita bahwa uslub dakwah, dari uslub dakwah kita memberikan doa-doa dengan mudah kepada para penuntut ilmu yang berbuat baik dengan kita atau paham dari pelajaran. Seperti tadi ada yang memberikan kopi, saya bilang tadi, kopi mana kopi? Kemudian ada yang memberikan kopi. Kita doakan jazakallahu khair, atau Allahumma
urzuqhu, ya Allah berikanlah rizki kepadanya. Allahumma zawijhu, Allah nikahkanlah dia. Siapa tadi? Itu nanti pulang perang itu nanti. Ustadz mendoakan kamu nikah. Besok lagi kamu nggak boleh hadir. Atau hadir tapi jangan bawa air. Jangan bikin kopi. Gaya bikin kopi untuk Ustadz ingin didoakan. Pada dengar itu. Yang di atas perempuan pada dengar. Bismillah. Maka dari uslub dakwah dimudahkan bagi pengajar itu untuk berdoa, mendoakan santri-santrinya dan murid-muridnya, dan itu banyak dilakukan oleh Nabi. Banyak contoh. Kita sebutkan mungkin 2 saja karena waktu di sini kita hanya ceramah dan jauh, jadi diberikan singkat saja. Contohnya, hadis muttafaqun alaih dari Abi Bakrah. Abu Bakrah di hadis yang muttafaqun alaih ini masuk ke masjid. Dia dapati Nabi Muhammad dalam keadaan sudah salat. Dari bangunnya berkata Allahu Akbar, Nabi ruku. Maka Abu Bakrah yang mendapati Nabi ruku di pintu baru masuk, Nabi udah ruku. Dia ruku di pintu, Allahu Akbar. Setelah ruku dia sambil jalan ruku. Paham sekarang gambarannya? Sampai kepada sof. Dan Nabi tahu karena di dalam hadis Nabi memberikan hadis yang muttafaqun alaih, fa ini arakum wara'a dhuhri. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Maka Nabi tahu kalau Abi Bakrah itu dalam keadaan ruku, jalan, nyambung ke shaf. Maka setelah salam dan selesai diberikan nasihat. Apa kata Nabi? Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Ini doa Nabi. Zadaqallahu hirsan apa? Wahai Abu Bakrah, apa yang kamu lakukan itu salah. Jangan kamu ruku di masjid, di depan pintu masjid, tapi masuklah kepada shaf. Kamu ruku tertinggal, masuk dulu kepada shaf ruku, baru ruku. Berdiri, baru ruku. Tidak ruku di pintu kemudian jalan. Nah di sini Nabi pada saat itu memberikan doa. Kenapa? Karena pada saat itu memang Nabi Abu Bakrah belum mengetahui dan semua para sahabat mungkin belum mengetahui bagi para orang-orang yang masbuk untuk rukuknya itu di shaf. Maka Abu Bakrah tidak mengetahui dan dia semangat, mungkin dia mempunyai dalil yang dia dengar dari hadis Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadal imam fasjudu wa idza raka'a farka'u." Jika imam itu ruku maka rukuklah, dan imam itu sujud maka sujudlah. Difahami oleh dia, imam ruku, Nabi ruku, aku pun harus ruku, kan masuk masjid nih, ruku. Nah dari situ kefakihan misalnya Abu Bakrah meskipun salah, maka Nabi masuk dan Nabi mendoakan zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Tapi please jangan diulang, tapi semoga Allah memberikan semangat kepadamu dari istimbat tadi. Kamu ruku karena mendengar hadis mungkin, jika didapati imam ruku, rukuklah, maka ruku di depan pintu dan berjalan. Ini contoh bagaimana doa Nabi. Nabi mencintai para sahabatnya dan Nabi sangat menghargai dari hasil ijtihad mereka meskipun salah. Sudah dan satu hadis lagi. Begitupun hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tentang nikah nih. Maka semangat jadinya. Jabir adalah seorang pemuda yang mana dia berusia baru balik 18 tahunan dan seterusnya. Ayahnya meninggal di medan perang Uhud dan dia mempunyai adik-adik putri-putri yang banyak, di riwayat 7, di riwayat 9. Maka di saat meninggal bapaknya, dia bertanggung jawab sebagai laki-laki terbesar untuk 7 ataupun 9 adik-adik putrinya yang masih kecil. Maka di saat didengar oleh Nabi bahwa Jabir menikah, maka bertemu dengan Jabir dan dikatakan, "Ya Jabir, tazawwaj." Wahai Jabir, kamu menikah? "Na'am ya Rasulullah, bikron am sayyiba." Kamu menikahi bikr, yakni perawan ataupun jande, kembang. Maka dikatakan sayyibah ya Rasulullah, aku menikahi janda ya Rasulullah. Ditanya oleh Nabi juga, kenapa? Why? Karena dia masih muda. Limada la tuzawija bikron tulaibuha wa tulaibuka? Kenapa kamu tidak menikahi perawan yang mana perawan itu dia tidak tahu apa-apa? Jika kamu nikahi diajari bagaimana foreplay dan pemanasan dan membuat anak bla bla bla,
nanti dia akan sangat mencintai kamu. Kenapa? The first love. Perempuan yang perawan ini buta, tidak mengetahui laki-laki. Ini perempuan zaman Nabi. Kalau perempuan zaman now sudah pacaran 10 laki-laki, 10 teman-temannya di kelasnya sudah dipacari sama dia. Tapi di sini alhamdulillah masih banyak juga perempuan-perempuan seperti putri-putri kita, bukan promosi, tidak kenal yang namanya laki-laki, tidak menyurat dengan laki-laki, dan mereka alhamdulillah tergantung tarbiyah. Maka di sini dia the first love. Tidak tahu apa-apa, tahu-tahu bunting. Oh, ternyata enak juga ya bunting itu. Akhirnya dia mencintai suaminya karena the first love, cinta pertama. Beda dengan jande. Jande bisa jadi dia senang dengan suaminya yang pertama, namun karena suaminya meninggal yang pertama atau ditolak dan seterusnya, alhasil kenapa tidak menikahi perempuan perawan yang mana dia bisa bermanja-manja kepadamu karena the first love, tapi malah janda. Apa jawab Jabir? Mata abi Abdullah, bapaknya Abdullah, Jabir ibni Abdullah, dan meninggalkan 9 putri, di riwayat 7 putri. Aku menikahi janda agar mengasuh dari adik-adikku. Tapi kalau dia perawan seperti aku akan manja kepada Jabir dan terus manja dan manja. Kapan mau mengganti popok? Kapan mau memasakkan makanan? Tapi kalau janda yang memang sudah terbiasa untuk itu, maka dia akan mengasuh dari adik-adik Jabir. Dan setelah itu menikah lagi yang kedua, ketiga janda, bikr, perawan misalnya. Maka Nabi di saat mendengar alasan Jabir, padahal sudah diberikan alasan oleh Nabi, kenapa tidak perawan agar dia itu mencintaimu, agar cinta pertamanya kepadamu, dia akan 100% tunduk kepadamu. Kok malah menikahi janda yang bisa jadi cinta kepada laki-laki yang pertama? Untuk tujuan ini ya Rasulullah, aku mempunyai 9 ataupun 7 dari putri-putri bapakku, maka biar diasuh. Oh, itu tujuannya, didoakan oleh Nabi. Idzan, kalau begitu, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu dengan pernikahan kamu dengan dia. Maka mungkin ini yang bisa kita beri. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرِ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمر ممدده.